Oke, di sini ada soal tuliskan rumus dan keterangan dari energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Ya. Yuk, nih bagaimana energi kinetik itu apa? Ngomong sekarang ngomong. Energi kinetik apa? Energi? Nah, energi karena benda bergerak, gitu ya. Jadi ada benda bergerak apapun yang bergerak, mobil, motor, ya kan dia benda bergerak, ada masanya, ada kecepatannya bisa menghasilkan energi. Rumusnya apa ini dia? Setengah dikali massa dikali kecepatan. Nah, keterangannya apa? Kita tulisin keterangannya di sini. Si Eka itu tadi energi kinetik, sudah. Terus M-nya apa M? Nah, M-nya ini massa. Satuannya apa? Kilogram. Jadi satuannya harus sesuai ya. Kalau belum sesuai nanti V-nya apa? Kecepatan. Satuannya apa? Meter per second. Harus dirubah menjadi ini satuannya. Begitu ya. Sedangkan lanjutannya energi potensial. Energi karena kedudukan suatu benda gitu ya. Kedudukan atau lebih tepatnya nanti ketinggian, ya kan? Karena ada pengaruh gaya gravitasi. Rumusnya apa? Massa dikali gravitasi, perjalanan gravitasi dikali A. M tadi balik lagi, M-nya itu massa. Ini gravitasi. Ini ketinggian diambil dari dasar lantai atau tanah, gitu ya. Massa satuannya apa? Kilogram. Gravitasi meter per second kuadrat, atau bisa selain ini apa? Ada yang tahu? Newton per kilogram. Ya, selain meter per second kuadrat sama dengan Newton per kilogram. Ya. Ketinggian satuannya apa? Dalam meter. Nah, kalau energi mekanik apa, teman-teman? Perpaduan ya. Ya, energi mekanik itu energi gabungan. Karena benda itu bergerak dan ada ketinggian. Contoh pesawat, ya kan? Pesawat dia terbang nih, cus, ya kan? Ada punya ketinggian, dia punya kecepatan juga, ya kan? Nah, energi mekanik nanti gabungan, ya, energi kinetik ditambah energi potensial. Tuh, bagus banget tulisannya Pak Pram ya. Nah. Oke, sampai sini mengerti? Energi mekanik nanti di semua tempat sama konsepnya ya. Energi mekanik di semua tempat sama. Nanti contoh soalnya sudah ada nanti di slide sebelumnya tadi ya. Oke, ngerti? Oke, di sini selanjutnya tuliskan konsep dari mengapung, melayang, dan tenggelam dari benda dalam air atau benda larutan lain ya. Lengkap dengan gambar, tulisan, dan penjelasan. Kita lihat yang mengapung, teman-teman. Mengapung ini misalkan ada wadah air ya. Ya. Bendanya itu ada di sini. Gitu ya. Paham ya? Mengapung nih. Kalau dia melayang, kita bedakan. Melayang itu langsung aja di sini deh ya. Apa?
Sama, ya. Ini bendanya di sini dia. Dia tidak tenggelam, tidak mengapung. Berada di tengah-tengah, gitu loh. Jalan dia, ikut. Ya. Ini kalau tenggelam, bendanya di bawah. Gitu ya. Ini yang membedakan massa jenisnya, teman-teman. Ya kan? Misalkan ini larutannya kan bisa macam-macam ya. Ya, misalkan ini air, ini benda, ya kan? Ya, ini rho-nya si benda. Rho itu dari kata rho itu massa jenis. Ya, massa jenis satuannya apa? Bisa kilogram per meter kubik, bisa juga gram per sentimeter kubik. Ya, ya macam kayak kan kebalik, kan nyari napas ke atas gitu ya. Rho-nya benda lebih kecil. Baca gini ya, rho-nya benda lebih kecil daripada rho-nya air. Ini contohnya larutannya air ya. Larutannya bisa macam-macam. Benar nggak? Makanya kalau kalian lihat antara minyak sama air, minyak ada di mana? Minyak ada di atas. Paham ya? Teman-teman ini paham ya? Kalau melayang bagaimana? Rho-nya si benda itu sama dengan rho-nya air. Kalau di air. Kalau ini tenggelam, rho-nya benda bagaimana? Lebih besar daripada rho-nya si air. Ya. Rho itu massa jenis, bacanya gini. RHO. Ada dong. Nah, dengerin konsepnya dulu. Ya, ini kan konsepnya F sama dengan G. M besar, M kecil per R kuadrat. Ya. F ini apa F? Gaya gravitasinya. Ini tetapan ya. Tetapan gravitasi, dia nggak bakal berubah. Ya. M besar ini apa? Massa benda pertama, ini planet pertama, boleh. Yang ini? Tolong perhatiin dulu ya. Oke. Terus yang R? Nah, jarak antara titik pusat. Jadi nanti mainnya di mana? Di pusat bumi. Hitungnya tuh dari pusat bumi atau pusat benda yang lain. Sebentar. Ini lagi rekod dulu sebentar ya. Nah, tolong perhatiin dulu ini, teman-teman. Kalau ditanya bagaimana berbanding lurus berbanding terbaliknya, begitu ya. F ini berbanding lurus terhadap siapa? Ini yang keluar kayak gini nih. Berbanding lurus dengan, kalau gravitasi itu udah tetapkan, nggak berubah. Ya, F ini gaya gravitasi berbanding lurus dengan apa? Kalau ditanya berbanding lurus berbanding terbalik, kalau perhatikan yang berbanding lurus itu F kan di atas ya. Ya kan angka kalau kita mau dibayar F per 1 gitu kan. Yang di atas mana lagi setelah sama dengan yang mana yang berbanding lurus, yang sama-sama di atas? M. Jadi F itu berbanding lurus dengan M besar dan M kecil. Paham? Kalau ditanya F berbanding terbalik dengan siapa? Nah, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak ya, kuadrat jarak ya. R, jangan lupa ada kuadratnya. Paham? Nah, maksudnya gimana ini kalau kalian masih bingung? Misalkan ya, perhatian baik-baik. 6 itu dibentuk dari apa? 2 dikali 3. Nah, maksudnya, anggap F itu 6. Paham ya? Kalau si 3 ini saya ganti, saya perbesar menjadi 8, berarti 2 dikali 8 jadinya berapa? 16. Paham ya? Maksudnya apa? Kan mereka sama-sama di atas nih. Kalau ini yang naik, otomatis ini juga naik. Paham? Itu yang dimaksud dengan berbanding lurus. Paham nggak? Ya kan? Nah, kebalik misalkan
3 ini dibentuk sama siapa? 6 dibagi 2. Betul kan? Faktor baginya, kalau ini faktor baginya saya naikkan, saya bagi menjadi 6 dibagi 6, hasilnya jadi berapa? 1. Jadi, kalau faktor baginya R ini saya perbesar, otomatis si F-nya jadi semakin kecil. Itu yang disebut dengan berbanding terbalik. Paham enggak? Berbanding lurus itu sama-sama di atas. Kalau berbanding terbalik, satu di atas, ya kan? Di sebelah sama dengan satunya di bawah. Paham? Suaranya ya, oke. Ada 2 buah bulan dari planet Jupiter. Ya, ini misalkan ini planet Jupiter. Ya, bulannya pasti lebih kecil. Kira-kira gini ya. Ini bulan pertama, ini bulan kedua, gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini. Bulan pasti kayak bulannya di bumi. Tetap ngikutin muterin bumi. Ini juga sama, bulannya Jupiter berarti ngikutin orbitnya orbitnya si Jupiter, gitu ya. Perbandingan jari-jarinya, ya, 2 buah bulan dan jari-jarinya ini 1:2, ya. Jarak dari sini, jarak dari titik pusatnya dia nih, dari sini 1, ininya 2. Paham nggak maksudnya? Ya, dari Jupiter. Paham? Oke. Dan perbandingan masanya dia, masanya yang planet ini di perbandingannya 3, yang ini perbandingannya dianggap 2x lah, kita kasih bantuan X gitu. Sama sini nangkep nggak? Nangkep ya? Halo? Nangkep? Oke. Nah, perhatikan rumus dasarnya apa? F sama dengan G M besar M kecil per R kuadrat. Gitu ya. G-nya, nah, ini dia nanya perbandingan percepatan gravitasi. Berarti dia nanyanya itu F1 berbanding F2. Paham? Antara bulan 1 sama bulan yang lain itu perbandingan gravitasinya berapa? Ya, bukan. Ya, ini lagi ada yang sini dulu ya. Nah, perhatiin dong. Nah, kalau kita mau mainin, berarti kita perbandingkan. Anggap ini F1, ya, berbanding F2. Sampai sini nangkep teman-teman? Dia perbandingannya sama siapa? M besar ini masanya sih Jupiter. Paham nggak? Jadi kan dia berhubungannya sama Jupiter kan paling besar kan. Sampai sini paham nggak? M ini masanya Jupiter. Masa Jupiter tidak dikasih tahu, ya kan? Kalau kita mau main perbandingan, bagaimana? Berarti ini M1, M2, ini R1 kuadrat, R2 kuadrat. Sampai sini nangkep nggak? Ini masih belum nangkep nih, saya ulangin ya. Dia nanyanya perbandingan gravitasi. Gravitasi di sini sama gravitasi di sini. Berapa perbandingannya? Ya, halo? Karena jaraknya dia sama si Jupiter, yang pertama itu jaraknya 1, yang kedua jaraknya 2. Sampai sini paham? Ya. Nah, sekarang ada yang kita bisa coret apa? Gravitasi, seperti tetapan gravitasi kan sama. Ya kan, kalau dibagi berarti habis dong. Betul? Jari-jari. Masanya Jupiter, masa Jupiter di atas sama masa Jupiter di bawah sama dong. Berarti kita bisa coret dong. Sampai sini paham? Berarti tinggal tersisa apa? Tinggal tersisa, saya tulis lagi F1 banding F2 sama dengan M1 per R1 kuadrat berbanding M2 per R2 kuadrat. Sampai sini paham? M1 per R1 kuadrat. Saya tulis lebih gede sini deh, biar kelihatan deh. F1 per F2 sama dengan M1 per R1 kuadrat dibagi M2 per R2 kuadrat. Kalian jangan bingung-bingung ya, ini tinggal masalah coret-coret. Mana yang sisa kita tulis lagi. 0, perhatiin sini ya. Ya. Kita lanjut teman-teman. F1 banding F2, ini kan bagi ya. Bagi bisa jadi kali nggak? Jadi
M1 per R1 kuadrat dikali, apa yang dibalik? R2 kuadrat per M1. M2. Oh, salah tulis dong. Ya. Kita tinggal masukin angkanya. M1 berapa tadi perbandingannya, teman-teman? M1? Halo, M1 berapa nih? 3. Ya kan? R1 kuadrat berapa R1 kuadrat? R1 ini 1 kan? 1 dikuadratin. Dikali R2 kuadrat berapa R2 kuadrat? 2 dikuadratin. M2-nya berapa? M2-nya nih masa yang kedua 2. Ya kan? Udah selesai? Ada yang bisa kita lanjut lagi di sini? F1 per F2 jadinya berapa tuh? 3 per 1 dikali 4 per 2. Betul? Ada yang dicoret? 4 bagi 2? Halo? 2. Berarti tinggal F1 banding F2. Atas kali atas berapa nih? 3 kali 2? 6 banding 1. Oke? Oke, di sini ada soal, ada pohon kelapa, ada kelapanya jatuh dari ketinggian 20 meter. Gitu ya. Ada dari posisi A, posisi B, posisi C. A itu maksimal ketinggiannya 20. Si B dari tanah ketinggiannya 5 meter. Si C ini posisi dia hampir menyentuh tanah, dianggap hanya sama dengan 0. Energi kinetik benda di titik C dibilang 1000 nih. Bukan 600 diganti nih, 1000 Joule. Jika masa bendanya itu 5 kg, maka energi kinetik benda saat di titik B berapa? Ya. J gimana konsepnya? EM di semua tempat sama. Berarti EM1 sama dengan EM2. Kita cari EM1 yang mana? Yang ada datanya di posisi B, ya. B ini EM dianggap EM1. Terus si C ini dianggap EM2. EM itu gabungan dari EK ditambah EP. Berarti kalau EM1, EK1 ditambah EP1, EM2 itu sama dengan EK2 ditambah EP2. Sampai sini paham? Terus yang ditanya energi kinetik di posisi B. Oh, berarti di posisi ini. Berarti sini EK1 yang ditanya. Udah EK1 ditulis lagi. Gitu kan ya? EP rumusnya apa? M kali G kali H posisinya di 1 ya. Terus yang EK2 ini, EK2 udah dikasih tahu ya energi kinetik di posisi M2 berarti ini 1000 Joule. Ditambah, kenapa 0? Kita pelan-pelan dulu. M dikali G dikali H. Takutnya nanti belum cepat ngerti nanti. Kita bikin dulu ya. Berarti EK1 ditambah masanya berapa nih? 5. Gravitasi, kalau gravitasi nggak dikasih tahu, dia bikin 10 ya. Meter per second kuadrat atau 10 Newton per kilogram. Boleh. 5 dikali 10, ini 5 kilogram, ini 10 Newton per kilogram, dikali ketinggiannya berapa di M1? 5 meter. Betul? Sama dengan 1000 Joule ditambah, 0,1, masanya 5 kilogram, gravitasinya 10 Newton per kilogram dikali ketinggiannya pas posisi ini 0. Ya, jadi kita lanjut. EK1 ditambah berapa? 5 kilogram habis tinggal Newton meter. Newton meter nanti sama aja dengan Joule. Berapa nih? 5 kali 5, 25. 25 kali 10, 250 Joule. Sama dengan 1000 Joule. Berarti EK1 berapa dia? Tambah pindah jadi? Halo? Jadi kurang ya. Berarti 1000 Joule dikurang 250 Joule. Berapa jawabannya? EK1-nya menjadi 750 Joule. Oke, ini teman-teman ada yang saya ganti sedikit nih ya. EK-nya energi kinetik di C itu dia 1000 Joule bukan 600 ya. Oke, sebuah satelit memiliki berat W
di permukaan bumi. Berapakah gaya gravitasi bumi yang akan menarik satelit ketika satelit mengorbit di bumi dalam satu orbit lingkaran dengan jari-jari 5 kali jari-jari bumi? Oke, ada naik turunnya berarti ya. Oke. Nah, gini. Ada satelit nih. Misalkan nih, taruh sini yang kecil satelitnya nih ya. Dia di sini beratnya tuh W. Beratnya tuh W gitu ya. Beratnya W gitu ya. W berat ini kan kita pahami bareng-bareng ya. Berat itu adalah massa dikali gravitasi. Percepatan gravitasi ya. Kalau massa itu tidak berubah ya. Massa itu tidak berubah. Paham ya sampai sini ya. Jadi mau massanya di sini, mau di angkasa lain dia tetap tidak berubah. Berarti yang kita akan cari itu adalah percepatan gravitasinya. Gitu ya. Karena W tadi rumusnya massa dikali gravitasi dan dia berbanding lurus, ya kan? W sama M kan berbanding lurus ya. Berarti pengubahnya tinggal G doang nih gravitasinya. Paham? Ya kan? Jadi kita mainin gimana? Saat di posisi ini, anggaplah gravitasinya W. Berarti rumus ini kita bikin perbandingan. Dia nanya berat pas waktu di sini berapa, yang ininya kan di sini dia R. Dari sini ke sini dia bilang 5R. W-nya, beratnya berapa? Ya kan? Beratnya itu jadi berapa W? Kayak gitu loh maksudnya. Berapa W jadinya? Apakah lebih rendah atau lebih besar? Kalau kita lihat di rumus, F kan tadi gaya gravitasi, yang W juga gitu kan ya. F sama R berbanding terbalik. Kenapa berbanding terbalik? Satu di atas, satu di bawah. Sekarang kalau yang pembaginya jadi lebih besar, ininya naik kan, menjadi 5 kalinya kan. Apa yang terjadi dengan F-nya? Menurun, berbanding terbalik dia. Gitu ya, kita buktikan yuk. Mari, berarti F1 itu sama dengan G M besar M kecil per R kuadrat berbanding F2 sama dengan G M besar M kecil per R kuadrat. Gitu ya. Ini kalau mau cepet nanti kan coret-coret aja nih. Ya. Tetapan G-nya kan tetapan gravitasi ya. Atas bawah kita boleh coret ya. M-nya tadi, M besarnya juga bumi. Nggak dikasih tahu pula masanya. M besar bumi, M besar bumi. Berarti bisa kita coret. Nah, M-nya bagaimana M-nya? Karena satelitnya sama, ini kan satelitnya si M kan, berarti bisa kita coret lagi nih. Udah, jadi banyak dicoret. Jadi cuma permainan antara gaya gravitasi dan jari-jarinya dengan jaraknya. Di sini berarti tinggal apa sih? F1 per F2 sama dengan 1 per R1 kuadrat berbanding 1 per R2 kuadrat. Sampai sini paham? Oke. Kita lanjut ya. Berarti kan bisa kita balik ya. Ini kita panjangin aja nggak apa-apa kan seperti biasa ya. F1 per F2 sama dengan 1 per R1 kuadrat dibalik ya. Ini kan 1 per R2 kuadrat dibalik jadi R2 kuadrat per 1. Oke. F1-nya tadi dianggap menjadi W karena massanya sama. Kita bahas aja langsung W dia. Ya kan? Karena kalau mau dimasukin berat itu tadi apa namanya kecepatan gravitasi dibagi massa, ya udah kan sama-sama dibagi massa, hilang sama aja kan. F2 berarti berapa nih? Berarti kan dengan kata lain R2 kuadrat per R1 kuadrat. Masukin lagi W per F2. Berapa nih teman-teman? R2-nya berapa ya? Jari-jarinya jadi berapa? Jadi 5 kali R. Jangan lupa 5R dikuadratin, bukan cuma R-nya doang. Ya. Per R karena berada di permukaan bumi yang cuma 1 kali jari-jari. Kan ya bumi kan bulat ya, kalau kita pikir roda kan jadi dari pusat ke situ 1 kali jari-jari, berarti R dikuadratin. Sampai sini paham?
Berarti W per F2, itu tempatnya nggak cukup lagi. Bapak ini gimana sih? Tempatnya kecil banget. Oke, terus apa yang bisa dicoret? R kuadrat. Saya taruh di sini kali ya. Tapi jelek. Yalah sama kayak gurunya ya, jelek. 25 per 1. Gini ya. Kan R-nya hilang nih, R kuadrat hilang kan? 25 per 1. Berarti F2 tinggal kita kali silang. 25 F2 sama dengan W. F2-nya sama dengan berarti W per 25. Jadi semakin kecil kan? Ya kan? Jadi semakin besar, gaya gravitasi jadi semakin kecil. Silakan ditulis dulu. Dia langsung aja begini, data yang ada cuma masalah berat, cuma masalah F. Ya, dan R. Ya. Jadi yang rumus panjang ini tadi bisa kita sederhanakan. Ya kan? Ya kan? F1-nya kan datanya tadi kan F1-nya itu W. Betul? R1-nya R. Betul? Jawab dong, betul nggak nih? Ya, F2-nya yang ditanya dengan R2-nya 5 kali R. Kalau seperti ini, kamu bisa Ryu dan teman-temannya yang lain langsung saja pakai rumus ini boleh. Lebih sederhana. Ya. Yang panjang tadi bisa langsung disederhanakan dengan cara ini. Paham ya? Ya, coba kita cek. Dengan nomor yang sama kita pakai cara yang lain. Saya supaya lebih gampang saja. F1-nya berapa? W gitu kan. Per F2. Ya kan? Ini 5R dikuadratin, ini R dikuadratin. Ini kan 5R dikuadratin ya sama. Ya. W per F2 jadinya 25R kuadrat per R kuadrat. Ya, coret-coret kali silang 25 F2 sama dengan W F2-nya jadi W per 25. Gimana? Masih kecepatan? Oke, jelaskan dengan cara jika di Bali pukul 19.00 maka di Inggris pukul berapa? Ya kan? Kita pahami bersama Inggris ini dia masuknya apa? 0 GMT kan? Greenwich apa mean time ya, GMT ya. Di 0 bujur barat, bujur timur. Pokoknya 0 bujur ini ya, 0. Ya kan? Dia kalau ke Jakarta tuh berapa ya? Jakarta tuh berapa sih? 105, betul nggak? Coba tolong dicek. Jakarta tuh berapa dia? Ya, benar. Kalau nggak salah beda 7 jam deh. Ya kan? Ini 105, bujur apa kayak? Bujur barat, bujur timur ya? Kalau ke sana bujur timur ya. Ya kan 0 derajat nih. Dia di bujur timur. Ya, 0-nya. Nah, yang gampang gimana teman-teman? Kalau ke kanan, berarti waktunya di mana? Kalau dari sini nih, dari 0. Waktunya ditambah atau dikurang? Ya, kalau ke kanan, waktunya ditambah. Gitu ya. Kebalikannya, kalau ke kiri, nah ke kiri, waktunya dikurang. Nah, pertanyaannya Bali, bukannya Jakarta, ya kan di soal. Nah, si Bali beda cuma 1 jam. 1 jam di sini mewakili berapa derajat? 15 derajat ya. Berarti di Bali ini 105 ditambah 15 berapa jadi 120? 120 bujur timur. Gitu ya. Nah, kita bisa lihat Bali ke Inggris, jaraknya berapa berarti? 120 bedanya. Ya kan? Berarti gimana? 120 dibagi 15. Kita pengen hitung berapa jam dia jadinya? 8 jam. Antara Bali dan Inggris beda 8 jam.
Kalau di Bali pukul 19, jalannya ke kiri kan dia nih. Arahnya ke kiri kan? Ke sana kan? Arahnya kan? Ke kiri dikurang. Berarti 19 tinggal dikurang 8. Betul? Jadi pukul berapa di Inggris? Pukul 11. Bukan WIB lagi ya. WII waktu Inggris. Alah. Enggak jelas. Ya. Paham ya di sini ya? Kalau nanti pertanyaannya di Papua, ya kan antara Jakarta, Bali, Papua, dia bedanya 1 jam, benar nggak sih? Jakarta itu WIB, ya, WIB waktu Indonesia bagian barat. Bali WITA ya, waktu Indonesia bagian tengah. Papua WIT waktu Indonesia bagian timur. Mereka bedanya sejam-sejam. Kalau Jakarta 105, Bali 120, ini 135 ya. Ya nggak sih? Ya. Itu. Jadi pertanyaan ini bisa, pertanyaan ini bisa macam-macam nanti. Pokoknya arahannya inilah. Ya. Jadi jangan bingung, ke kanan ditambah. Kalau dari GMT, kalau arah ke GMT, waktunya dikurang.